Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk menjalankan rutinitas kita sebagaimana aktivitas pada pagi hari ini, yaitu belajar dengan sistem daring. Pembelajaran Penjaskes pada pagi hari ini tentunya diharapkan kepada adik-adik agar dapat dicermati, diikuti, sehingga akhir daripada pembelajaran ini bisa dipahami. Materi yang akan dibahas pada hari ini bisa dipahami. Tak lupa pula salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bisa bercurah ke arwah beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umat pengikutnya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai menganalisis tentang strategi bertahan dan menyerang serta formasi dalam permainan sepak bola. Saya akan kembali indikator pencapaian kompetensi. Ada 3, yaitu menentukan pola pertahanan yang cocok untuk mengantisipasi serangan lawan dalam permainan sepak bola. Kedua, menentukan pola penyerangan untuk menembus pertahanan lawan yang menggunakan zone defense ataupun man-to-man marking dalam permainan sepak bola. Ketiga, membuat pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik strategi permainan sepak bola. Minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai pengertian taktik, strategi, dan formasi. Kita akan lanjutkan dengan menganalisis taktik dan strategi pertahanan dalam permainan sepak bola. Pengertian pertahanan mungkin Pak Guru sudah jelaskan lagi di video pertama minggu lalu. Adik-adik mungkin sudah paham. Kita masuk pada strategi bertahan dalam permainan sepak bola. Strategi bertahan dalam
dan tidak bisa menciptakan gol ke daerah kita sendiri. Dari kedua strategi di atas memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kekurangan strategi bertahan, ya, yaitu kelebihan pertahanan 1 lawan 1, man to man marking. Setiap pemain pembagian tugas sudah jelas. Itu kelebihannya ya, kelebihan man to man marking. Setiap pemain pembagian tugasnya sudah jelas. Nah, artinya masing-masing pemain itu sudah jelas tanggung jawabnya untuk mencegah serangan dari pemain penyerang dari lawan. Lanjut. Kelemahannya, tempo permainan dikendalikan oleh lawan dan pertahanan bisa akan jadi rapuh atau lemah. Itu kelemahannya daripada man to man marking. Contohnya, kalau si Messi, ya kan, Messi melewati pemain belakang yang tidak begitu cekatan, tidak begitu agresif, maka dia lebih leluasa melewati pemain tersebut, karena hanya satu dia akan lewati, hanya satu pemain saja yang dia lewati, ya. Itu kelemahan daripada man to man marking. Lanjut, kita masuk pada daerah pertahanan atau disebut dengan space covering. Kelebihannya, ya, yaitu pertahanan lebih seimbang, lebih efektif di dalam pergerakan saat menjaga lawan. Posisi pemain seimbang dan teratur. Kelemahannya, kelemahan pertahanan daerah yaitu daerah perbatasan antar zona, ya, atau setiap pemain itu kan sudah ditentukan posisi pemainnya, posisi daerahnya untuk menjaga lawan. Nah, di antara zona sangat rawan tidak langsung menghalangi lawan, ya. Saat berhasil merebut bola, saat serangan tiba-tiba berubah, dapat menyebabkan pertahanan sering kewalahan, ya. Artinya ketika lawan itu menguasai bola, oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan pertahanan daerah atau space covering, yaitu kelebihannya pertahanan lebih seimbang, lebih efektif di dalam pergerakan saat menjaga lawan. Posisi pemain seimbang dan teratur. Kekurangan pertahanan daerah adalah daerah perbatasan antara zona sangat rawan, tidak langsung menghalangi lawan. Saat berhasil merebut bola, saat serangan tiba-tiba berubah, dapat menyebabkan pertahanan sering kewalahan. Artinya, ketika kita ditugaskan, ya, misalnya sebagai pemain bola itu ditugaskan untuk penjaga belakang, maka penjaga belakang itu bertanggung jawab di daerahnya itu, ya. Nah, kelebihannya pemain dengan pemain lawan, pemain kita dengan pemain lawan posisinya seimbang, ya. Apabila dia menguasai bola, penyerang lawan menguasai bola, maka masuk ke daerah kita posisi seimbang. Dengan catatan, kalau penjaga belakang itu harus lebih dominan, lebih memperhatikan pergerakan daripada pemain dari lawan saat menguasai bola. Kekurangan daripada zona, ya, pertahanan daerah yaitu sangat rawan, ya, karena pemain belakang seringkali kewalahan, ya,
Karena serangan lawan itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Ya. Oke, lanjut. Tadi itu mengenai pertahanan. Jadi pertahanan ada dua, ya. Man to man marking dan pertahanan daerah. Ya. Nah, kita masuk pada analisis taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola. Ya. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan atau tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif, ya, tidak, dan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi menjaga kepemilikan bola, maksudnya penguasaan bola, ya, dikuasai. Memasukkan bola ke gawang lawan, maksudnya artinya kita berusaha memasukkan bola ke daerah gawang lawan. Menciptakan ruang dan menggunakan ruang dalam penyerangan. Jadi itu ya, itu pengertian daripada taktik penyerangan. Ya. Jadi sekali lagi, taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi menjaga kepemilikan bola atau kuasa penguasaan bola, memasukkan bola ke gawang lawan, menciptakan ruang dan menggunakan ruang dalam penyerangan. Ya. Jadi itu kita masuk pada supaya pada saat kita bermain bola itu ada tujuannya, kita mencapai tujuan daripada permainan sepak bola itu sendiri. Lanjut. Strategi penyerangan ada dua. Ya. Sekali lagi, strategi penyerangan ada dua, yaitu strategi menekan lawan atau disingkat dengan pressing. Kedua, strategi menunda tekanan atau fallback. Pressing atau strategi menekan lawan adalah usaha untuk secepat mungkin merebut bola yang hilang di daerah pertahanan lawan. Ya. Maksudnya, ketika bola itu masih di daerah lawan, kita berusaha semaksimal mungkin merebut kembali bola itu agar kita bisa dapat menyerang, ya, bisa menembus pertahanan lawan. Ya, itu pressing. Dan untuk strategi penunda tekanan adalah strategi yang diinstruksikan kepada pemain untuk tidak menekan lawan hingga garis tengah lapangan sampai menunggu kesempatan serangan balik. Artinya kita tidak langsung menekan lawan, tidak langsung memberikan serangan kepada lawan. Kita masih bermain bola itu di daerah kita sendiri. Dan ketika ada waktu, ada luang untuk menyerang, maka kita langsung umpan ke pemain penyerang kita, ya, umpan langsung jauh sehingga kita ada peluang untuk menyerang dan bisa menghasilkan gol. Mungkin adik-adik bisa paham. Apabila sebentar kurang paham, boleh sebentar nanti adik-adik berikan masukan melalui grup Telegram, grup kelas. Oke, lanjut.
Ya. Adapun kelebihan dan kelemahan strategi pressing dan fallback, yaitu kelebihan pressing. Pemain lawan tidak diberi waktu untuk mengatur serangan. Nah, itu. Jadi, pemain lawan itu tidak bisa pada saat bola di daerah lawan, di daerah pertahanan lawan, mereka tidak sempat mengatur penyerangan balik ke daerah kita, karena kita sudah menghalangi. Sebelum bola itu lewat di garis tengah memasuki daerah kita sudah halangi, kita sudah cegat. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk merebut kembali bola dari kaki daerah lawan atau dari kaki pemain lawan. Jarak lebih dekat di daerah lawan. Nah, maksudnya itu kita menghalangi lawan itu di sangat dekat. Ya, sangat efektif saat bertanding melawan tim lemah, apalagi kalau kita bertanding melawan tim lemah, ya. Nah, seakan-akan bola itu tidak lewat dari garis tengah atau tidak masuk ke daerah kita sendiri, karena kita sudah pressing, ya, sudah menghadang dari serangan lawan itu. Sangat baik dilakukan oleh tim yang memiliki penyerang yang agresif dan cepat. Nah, apabila kalau tim kita memiliki pemain penyerang yang agresif, otomatis itu sangat baik sekali untuk sistem atau strategi pressing ini. Kelemahannya, walaupun ada kelebihan, tetap ada kelemahannya. Nah, kelemahannya yaitu penyerang, ya, terkuras tenaganya. Pertahanan menjadi rapuh jika ada serangan balik dari lawan. Ya, karena sudah keasikan menyerang, akhirnya pemain belakang sudah keasikan sangat jadi rapuh. Ya, ketika ada serangan balik, ya, mungkin pemain belakang sudah tidak dapat lagi mengendalikan, tidak dapat lagi menghalang pemain penyerang dari lawan tersebut, karena sudah kasihkan melakukan pressing. Itu kelemahannya. Oke, lanjut. Dari strategi bertahan dan penyerang, tentunya kita harus tahu mengenai formasi juga, ya. Dari strategi itu kita buat formasi menyerang atau strategi bertahan, ya, atau istilahnya formasi bertahan. Contohnya kalau dari kedua strategi itu, ya, tentunya kita harus mengawali dengan formasi permainan sepak bola. Nah, formasi ini mungkin minggu lalu Pak Gus sudah jelaskan juga kan pengertiannya. Ya, formasi dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak dan pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Nah, maksudnya ruang gerak artinya formasi penempatan pemain di dalam lapangan itu yang sudah ditentukan oleh pelatih posisi daripada pemain tersebut. Contohnya pemain belakang ada 4 misalnya, ya, atau formasinya 1-4-4-2. Nah, pemain belakang 4, pemain tengah 4, dan penyerang 2. Yang satu itu gol, penjaga gawang, ya. Nah, itu semacam formasi. Minggu lalu kan sudah ditugaskan juga, ada tugas itu kan membuat formasi permainan, formasi bertahan, ya. Nah, ini contoh formasi yang terdapat dalam permainan sepak bola. Di antaranya, ya, formasi 1-3-5-2, maksudnya 1 penjaga gawang, 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, 2 pemain depan atau striker atau penyerang.
Ada juga formasi 1-4-4-2 ya. 1 gawang, 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, gelandang, 2 penyerang. Nah, ada juga formasi 1-3-5-2 ya. Nah, atau formasi 1-3-4 1-3-4-3. Nah, ya. Ini tugas-tugas daripada pemain yang sudah diposisikan di formasi ya. 1 gol, kiper atau 1 itu kiper ya, gawang, 3 back pemain bertahan, back kiri, back kanan, dan libero. Libero itu pemain di tengah, back tengah. Nah, 5 gelandang atau pengatur serangan, playmaker, termasuk juga ada penyerang kiri, ada penyerang kanan ya, dan 2 striker. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pola atau formasi pemain. Nah, dalam pola permainan, setiap pemain harus dapat menempati posisi dan tugas masing-masing yang harus dilaksanakan. Ya. Di antaranya adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan atau gelandang, ya. Tadi maksudnya pemain tengah. Nah, disebut dengan playmaker. Pemain gelandang ini atau playmaker ini pengatur serangan. Mengatur serangan ya, memberikan bola kepada striker. Nah, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Paten dia melakukan atau menjaga, atau misalnya contohnya pemain belakang, bisa terjadi dia akan menjadi pemain striker juga ya. Tapi ketika pemain belakang ini masuk ke pemain tengah, ke depan atau ke tengah, maka salah satu pemain tengah harus mundur menjaga, menggantikan posisi daripada pemain belakang tersebut ya. Paham ya? Insya Allah adik-adik bisa paham. Tentunya materi ini sangat banyak ya. Namun Pak Guru sudah ringkas-ringkas karena mengingat waktu juga, atau saat perekaman durasi waktu sangat mepet. Kalau banyak waktu juga untuk perekaman tentunya sangat pengaruh pada sebentar nanti untuk video, pengaruh pada pengiriman ke adik-adik ya. Mungkin untuk lanjut, rancangan taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola. Nah, di sini ada pola penyerangan. Adik-adik mungkin bisa baca kan? Ya, pola penyerangan yang digunakan harus dibuat sedemikian rupa dengan kombinasi serangan yang bervariasi. Berikut ini macam-macam pola permainan. Di antaranya pola permainan 1-4-4-2. Artinya pemain bertugas sebagai penjaga gawang, 4 pemain bertugas sebagai bertahan, 4 pemain bertugas sebagai gelandang, playmaker, termasuk 2 sayap kiri dan kanan. 2 pemain bertugas sebagai penyerang, striker. Nah, pola-pola ini ya tentunya kita sudah rancang sebelum bertanding ya. Pelatih itu sudah merancang ya.
Kan sudah terdahulu yang minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan strategi dan taktik pengertiannya, ya, suatu siasat yang disiapkan sebelum atau sesudah atau saat pertandingan berlangsung. Nah, kalau pola ini strategi, berarti susunan pemain yang dibuat, ya, yang dibuat untuk menjalankan pertandingan sebelum, ya, sebelum pertandingan dilaksanakan. Apabila adik-adik mungkin kurang jelas, nanti berikan pertanyaan atau masukan untuk materi yang sudah disajikan pada pagi hari ini. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Tentunya diharapkan kepada adik-adik bisa paham, bisa mengerti materi ini, walaupun mungkin hanya sistem daring. Insya Allah adik-adik bisa paham. Dan untuk sebagai tugas di rumah, ya, tolong yang tugas pertama yang belum masukkan, tolong masukkan, kirim. Dan ini tugas kedua. Nah, tugas kedua, tuliskan ringkasan rekaman video penjelasan tentang taktik, strategi, dan formasi dalam permainan sepak bola. Kedua, gambarkan contoh pola strategi menyerang selain contoh yang sudah dijelaskan dan uraikan posisinya. Maksudnya buatkan formasi menyerang yang dibuat oleh adik-adik sendiri, yang dirancang oleh adik sendiri. Oke, demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat atau ungkapan yang tidak jelas. Kami selaku guru hanya orang biasa. Tentunya diharapkan juga kepada adik agar lebih aktif. Jangan lupa, walaupun hanya di rumah, jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi, dan hindari kerumunan orang banyak agar kita tidak terkena COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.